Enggak. Oh, yang putih. Mau Bu. Pengen lupa. Jangan ada dulu. Putih Bu. Apa? Tidak bawa. Yaitu pokok pembahasan yang kita akan pelajari yaitu ada 3. Yang pertama, hari menanam pohon. Kedua, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan yang ketiga, jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Oke, let's go. Kita akan membahas yang pembahasan pertama, yaitu menanam pohon. Hari menanam pohon. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih, penuh dengan tumbuhan hijau. Maka dari itu perlu tanggung jawab dari kita. Oke, kita baca sama-sama ya. Hari menanam pohon. Lihat bukunya, buka halaman 23. ya, halaman 23, buka. Ayo kita baca bersama-sama. Udah semuanya? Yang gak ada buku lihat tuh PowerPoint aja ya. Ada? Udah dibuka semuanya? Ya. Oke. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan. Itu ya. Hutan. Yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran hutan atau penebangan pohon secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan ialah Reboisasi. Oke, benar, penghijauan. Reboisasi boleh, penghijauan juga boleh. Oke, selanjutnya kita lanjut. Buka ke belakang bukunya. Tanggal 28
Oke, sebagai warga masyarakat kita memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawab baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat maupun bangsa dan negara. Jadi, tanggung jawab itu adalah sikap yang terpuji. Kalau kalian diberi amanah dengan orang tua kalian, kalian bertanggung jawab bertanggung jawab itu adalah sikap yang terpuji. Kalian di sini bertanggung jawab terhadap orang tua, menyelesaikan pendidikan. Oke, lanjut. Oke, setiap individu memiliki tanggung jawab antara lainnya. Yang pertama apa, Nak? Oke, Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Yang dimaksud dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri, menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajiban sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Jadi, maksud dari tanggung jawab terhadap diri sendiri, kita harus menghargai diri sendiri. Itu termasuk menjaga tanggung jawab terhadap diri sendiri. Selanjutnya itu tanggung jawab terhadap keluarga. Semua anggota keluarga itu bertanggung jawab terhadap anggotanya, baik orang tua, baik kakak, baik adik maupun kalian. Itu bertanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya ada yang tahu tanggung jawab terhadap keluarga? Ada yang tahu? Oke, Ibu kasih satu ya. Ayah kalian menafkahi kalian. Oke, menafkahi kalian, terus menyekolahkan kalian, memberikan kalian tempat yang enak, sekolah yang enak, itu termasuk tanggung jawab terhadap keluarga. Kalau kalian tanggung jawab terhadap keluarga, kalian sekolah dengan disiplin, baik-baik, tidak buat itu tanggung jawab terhadap keluarga. Oke, selanjutnya itu tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang dimaksud dengan tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai masyarakat. Ada yang tahu tanggung jawab terhadap masyarakat? Kalian tinggal di lingkungan masyarakat. Salah satu contohnya apa, Nak? Selanjutnya, masa nggak ada yang tahu nih? Sebanyak ini nggak ada yang tahu. Kemana ini suara-suaranya? Kerja bakti. Terus posronda. Tahu posronda? Oke, begitu ya tanggung jawab terhadap masyarakat. Selanjutnya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya terhadap negara dan bangsa. Salah satu contohnya yang tahu? Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tahu nggak bangsa dan negara itu apa? Apa bangsa dan negara? Bangsa dan negara itu adalah kumpulan suatu warga atau masyarakat yang bermukim di satu daerah. Termasuk yang dimaksudkan bangsa dan negara itu adalah Indonesia. Oke, salah satu contohnya, masa nggak ada yang nonton TV nih? Nonton TV-nya nonton apa nih? Nah, di dalam Upin dan Ipin ada Upin Ipin bertanggung jawab terhadap bangsanya. Ayo, Ibu. Terus, salah satu contohnya yaitu orang yang mengikuti perlombaan badminton, sepak bola, Oke, itu yang dimaksud dengan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Oke, apa contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga negara? Kita ulas lagi ya contohnya. Oke, kalian perhatikan jawaban berikut ini. Yang pertama benar, tadi siapa yang jawab? Kerja bakti. Oke, terus selanjutnya yang bilang ini penghijauan tadi siapa? Yang di belakang yang ganteng itu. Apa yang bilang tadi kan? Oke, selanjutnya yaitu pos ronda. Oke, lanjut. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk
sendiri? Tidak bisa. Masih perlu bantuan? Ya kan? Nggak bisa. Kalian mau mencontoh teman kalian, butuh teman kan? Tidak bisa kan hidup sendiri? Oke, lanjut. Oke, perhatikan berita di sini. Kita masuk ke pembahasan 3. Ada yang tahu pembahasan 3 apa? Itu pegang buku semua loh. Coba suara cewek yang cantik, cowok yang ganteng, keluarkan suaranya. Jenis ekonomi masyarakat. Jadi, kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada wilayah lautan. Ada yang tahu wilayah daratan di sini? Di mana? Ini yang dimaksudkan daratan. Ini yang dimaksud daerah. Jadi, dengan adanya kondisi geografis yang berbeda-beda di Indonesia, makanya ada jenis-jenis usaha ekonomi pada masyarakat. Apa arti dari kegiatan ekonomi? Ada yang tahu? Kegiatan ekonomi. Ada yang tahu? Contohnya di Indonesia, contohnya di sekolah aja lah. Contohnya di sekolah. Ekonomi itu apa sih? Nah, ibu tanya nih, ekonomi apa? Ayo ekonomi, masuk SMP ada loh itu pembahasannya nanti. Ekonomi. Oke, kalau nggak ada tahu lanjut aja. Oke, yang dimaksud dengan ekonomi adalah kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kehidupan dirinya. Salah satu contohnya ibu yang di kantin. Itu termasuk ekonomi berdagang. Terus yang di depan yang kalian belajar itu termasuk ekonomi
Lanjut. Oke, selanjutnya itu pertambangan. Dilihat dari kondisi biologisnya wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Di Indonesia banyak sekali sumber dayanya. Salah satu contohnya apa, Nak? Batu bara. Besi. Kalau emas di mana? Di daerah kita emas di mana? Mana sih? Benar. Tepuk tangan untuk teman kalian. Oke. Di Monas, tahu Monas? Emasnya dari di Lusendo. Tahu kan? Emas yang di atas Monas itu dari Rejang diambilnya. Monas itu dari daerah kita. Oke, berarti daerah kita kan kaya. Oke, kita lanjut. Kasih semangat. Perhatikan ya, nanti Ibu kasih pertanyaan. Oke, selanjutnya yaitu kehutanan. Meningkat hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuh kayu seperti jati dan mahoni. Dulu hutan kita seperti ini, Nak. Sekarang hutan kita seperti ini. Bagus dari mana? Ini rusak, sayang. Rusak. Salah satu contohnya hutan di Bengkulu di mana? Di Bengkulu. Kalian pernah ke Libusanai? Ke Libusanai, Nak? Liku 9. Itu hutan kita. Banyak kan? Apa yang terjadi yang kalian lihat? Ada kan yang gundul-gundul kan? Yang namanya hutan. Kalau hutan seperti tempatnya Oke, lanjut ya. Dan ada barisan monyet. Oke. Kita lanjut selanjutnya yaitu perdagangan. Perdagangan kegiatan membeli barang dagang dan jualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi bisa seluruh dunia. Luas cakupannya. Seluruh dunia. Salah satu contohnya seluruh dunia perdagangan kerjasama antar negara. Contohnya ada yang tahu, Nak? Siapa yang nonton Upin dan Upin? Ibu jelaskan antara perdagangan antara negara dengan negara. Salah satunya yaitu kita mengekspor kopi ke luar negeri. Terus kita mengambil pakaian merek-merek luar negeri ke Indonesia. Banyak kan kalian pakai produk luar negeri? Itu termasuk perdagangan. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, selanjutnya produksinya adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Oke, ada yang